Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan para habaib, wabil khusus Habib Ali, yang menghormati para guru-guru agama, tokoh masyarakat, guru-guru tua yang mendidik kita, yang hanom-hanom bersifat tawadhu, walaupun beliau waktu istirahat hadiri majelis ilmu. Semoga Allah panjang umurkan dan sehatkan selalu beliau guru Tuhan kita, amin. Yang menghormati para tokoh masyarakat, khususnya beliau tuan rumah Guru Syekh Badri, yang menghormati pejabat pemerintahan, masya Allah, yang hadir semua, mulai Kapolsek, camat, para pembakar, dan beliau kita dapat tamu dari Kemenang. Alhamdulillah, sangat bahagia kita. Dan ada Ansor Banser hadir juga. Yang saya hormati para pecinta Waliullah Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga cinta kita diterima oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga kita mendapat syafaat beliau kelak ila yaumil qiyamah, amin. Yang saya banggakan kaum muslimin muslimat yang berbahagia, pertama dan utama, atas kiranya selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mana kita semua dipilih oleh Allah, dilangkahkan dengan sifat qahar jabarnya Allah kaki-kaki kita untuk berhadir di tempat penuh barakah ini dengan satu niatan cinta sama walinya Allah dan menuntut ilmu kepada ulama-ulamanya Allah. Hal ini sudah disebutkan oleh beliau Guru Husain tadi, min alamati salamah, tengah daripada orang yang alamatnya itu selamat di yaumil qiyamah, di hari kiamat. Semoga kita termasuk, amin. Bahwasanya sebenarnya saya ingin mengaji kitab Hikam, tapi kebetulan karena momennya pembukaan, saya terangkan NU dulu, karena orang yang tidak kenal maka tak sayang. Siapa NU itu, apa NU itu, dan apa Banser itu, apa namanya itu, Ansor itu banom-banom NU. Kebetulan saya secara struktural ini saya jadi ketua Rois Surya NU Sekalsel, wakil ketua daripada Rois Surya Sekalsel di Banjarbaru. Alhamdulillah kemarin dilantik jadi Rois Am Banjarbaru, jadi sudah dilantik sama ketum DPW Bapak Haji Maki. Alhamdulillah selesai. Dan ini saya ingin menyampaikan apa NU itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ini kalau kita buka sejarah, kita itu dijajah oleh Belanda 350 tahun, 3 abad setengah. Wow, gampangan itu. Kenapa penjajahan itu berhasil? Dia punya satu senjata yang ampuh, divide et impera, artinya saling mengadu. Kalau ada orang sakti di Jawa diadu sama sodanu seperguruannya, diberi duit contohnya untuk pangalahnya kita. Nah, ini tidak terasa kita diadu juga. Ini teori mengadu ini memang sangat berhasil, sehingga kita ini lama dijajah sampai 350 tahun. Nah, kemudian pada waktu itu pendidikan yang eksis, tidak ada bantuan siapapun, malah dimusuhi, malah dikejar-kejar.
cuma satu pondok pesantren. Sebelum kemerdekaan di zaman 800 sekian, ini kan 1945, 800 sekian, 19 sekian sekian, pendidikan yang eksis, dia tidak dibantu siapapun dan malah dikejar-kejar oleh Belanda. Cuma satu pondok pesantren. Dan pondok pesantren ini tempat sembunyinya para pejuang-pejuang Indonesia. Karena pondok pesantren ini memang memiliki keunikan dan keistimewaan. Siapa yang masuk di daerahnya tidak bisa keluar. Ada yang masuk tidak bisa. Malah di daerah Kalimantan Selatan pun ada satu daerah goib yang nggak bisa dijamah oleh Belanda dan tidak kelihatan. Dan itu semua gerilyawan Indonesia ada di situ. Siapa yang bisa itu cuma para kiai. Dan di Jembatan Kembar itu masih hebat, Martapura. Saya sudah ke sana, saya lihat, masya Allah getarannya. Di Jembatan Kembar di Guru Sukri itu ada yang numbal, ulama besar. Setiap minyak dibawa di atas itu terus hilang, maka bubuannya kada berani lewat situ. Minyak apa saja, minyak kuyang kah, minyak bintang kah, minyak apa ngarannya, minyak gajah kah. Limbah di bawah menyeberang jembatan 2 itu hilang. Ditakuti jembatan 2 itu. Ibat yang menumbal itu. Uang guru besar. Nah, jadi inilah kenapa bambu runcing bisa mengalahkan daripada senjata yang modern. Karena bambu runcingnya ditembak dor-dor enggak apa-apa, sudah dekat brus mati kamu. Nah, jadi ini menang. Belanda ngebom didoai kada meledak bomnya. Dia habis bom satu berapanya. Nah, jadi adalah kemenangan ini memang kalau mau jujur ini dari berkah pondok pesantren para kiai. Karomahnya Kiai Khalil Bangkalan ketika Bung Tomo diserbu oleh Belanda, pada waktu itu Jepang dibom atom di Hiroshima, maka menyerah. Ini mau menjajah lagi. Belanda, Inggris mau jajah lagi. Maka Kiai Hasyim Asy'ari lah menyampaikan perang jihad dan dipimpin oleh Bung Tomo. Sampai enggak tahu Kiai itu ikhlas. Yang bikin sukses sebenarnya Kiai Khalil Bangkalan. Karena pada waktu perang rame-rame itu Kiai Khalil datang, dia berdoa, keluarlah miliaran tawon nyaruan atau apa namanya, lebah wangi. Ini keluar miliaran lebah, dikiau oleh Kiai Khalil Bangkalan. Ya kayak ujar Habib tadi, virus ngaleh tembak paham, binjul semua. Akhirnya dibunuhlah sama pasukan apa namanya Indonesia. Jadi Belanda bubuannya alatnya canggih, kalau sudah lebah wanyi masuk di tanknya, masuk di, habis aminya. Lari tunggang langgang tembakin dia mati ya. Ki Khalil, tapi Khalil orang wali ikhlas, ndak mau namanya ditulis, ndak mau dia jadi panglima, ndak mau. Pentaulah Jenderal Sudirman itu santri, riadohnya kuat, sembahyangnya jamaah istiqomah, puasanya Senin Kemis. Walaupun dia ditandu, dia terus berzikir, sembahyang jamaahnya tepat waktu. Ketika ada mata-mata, datang, ada orang yang khianat, diberi duit Belanda kalau menemukan Jenderal Sudirman, maka pada waktu itu Jenderal Sudirman sembahyang wiritan Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, terus waktu bersama-sama Belanda datang hendak menembak, masa Jenderal Sudirman kok nah lain ini. Akhirnya marah, Belandanya ditembak mata-matanya di depannya Jenderal Sudirman, dia mati. Jadi kalau mau jujur, semua ini adalah kemerdekaan ini hampir 90% berkah daripada pondok pesantren. Pendidikannya eksis pada waktu itu adalah pondok pesantren. Karena memang kiai, para kiai didik ikhlas, dia tidak mau
ingin jadi orang yang dapat gaji, tidak mau, karena hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman, dia ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, kembali ke asal usul Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama sebelumnya harus sampai tahu riwayat pendirinya dulu. Pendirinya itu Ki Hasyim Asy'ari. Ki Hasyim Asy'ari ini adalah pada waktu itu murid Syekhona Khalil Bangkalan. Saya waktu itu mondok di Jember, mendapat kisah dari Kiai Jember waktu itu. Ada Kiai Jember, datang Kiai pendiri Blok Agung Banyuwangi, datang, saya mendengarkan cerita bagaimana asal usul Syekhona Khalil menerima Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Waktu itu Ki Khalil bilang sama santrinya, santriku buat kandang harimau, kan orang Jawa kayak kandang macan, buat kerangkeng untuk harimau. Karena santri jauh dahulu taat, nggak banyak bicara, sami'an wa ta'an. Kemudian buat kerangkeng, berpikirnya santri itu ya harimau bener. Setelah selesai, maka datanglah seorang manusia dari arah gerbang pondok Kiai Syekh Khalil, tuh macannya, masukkan kerangkeng. Lain itu kiai, manusia itu macan, masukkan kerangkeng. Nah, karena santrinya takut, ya sudah dimasukkan kerangkeng. Seminggu, jadi seminggu Ki Hasyim Asy'ari itu di kerangkeng. Nah, seminggu di kerangkeng. Ini cerita, banyak cerita, tapi cerita yang saya terima ini wakilannya banyak. Setelah seminggu, maka dipanggillah Ki Hasyim, mau apa kamu sini? Mau cari ilmu Kiai. Kamu nggak usah ngaji, kamu tugas mencari rumput sapi, kemudian kuda. Kiai dulu tuh kalau membacaan pakai kuda, pakai delman, kalau bahasa Jawanya dokar, itu Innova sudah. Pakai dokar itu Innova. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu, nah Kiai Syekhona Hasyim Asy'ari itu setiap mau ngaji diberi tugas, mau bawa kitab, nggak usah kamu tuh di belakang, bantu nyai, iwak atau nimbang. Akhirnya 7 tahun berlalu. 7 tahun berlalu. Jadi dalam kitab Jawahirul Arifin itu, kalau berhadam sama kiai itu 7 tahun, mesti punya berkah, punya madu, punya hasil. Habis itu Nyai Syekhona Khalil itu pada waktu berak, cincinnya ini jatuh. Kalau di Jawa dulu orang buat wisi atau jamban itu jumbleng. Jumbleng itu digali lubang bulat, kemudian di atasnya diberi kayu aja. Jadi kotoran langsung ke bawah. Jadi pada waktu itu Nyai itu waktu itu sambil berak itu main cincin, nggak tahu kenapa ada petir terkejut, jatuhlah cincinnya. Nah, cincin ini cincin perkawinan sama Syekhona Khalil yang disayanginya. Maka menangisnya ini siang malam. Bah, susah Syekhona Khalil ini. Mak, kenapa kamu menangisnya? Cincinku jatuh. Cincinku, padahal si wisi tadi 10 tahun tainya banyak benar sudah. Nah, jadi pokoknya kalau aku dari temukan cincin itu menangis terus jara si Nyai tadi. Waduh, namanya laki susah bini kayak itu biar wali susah juga. Akhirnya ngumpulkan santrinya. Hei santri, nyaimu hilangan cincin di WC. Siapa yang mau mengambilkan, aku beri hadiah. Habis itu santri itu nggak ada yang mau. Apa baunya hir. Nah, kada kon semua bungas-bungas manglah. Waktu itu Kiai Hasyim sedang cari rumput, nggak tahu. Pas sampai cari rumput, dibilangnya teman-teman, Sim, apa? Itu mbah saya juga mondok di situ, Mbah Yabas. Sim, tadi Yai manggil kita semua, cincinnya Nyai jatuh. Jadi siapa yang mau ngambil bisa ngambil, jar mau diberi hadiah. Pak, bujur kah? Jar.
Langsung rumput tadi ditaruh, langsung dia lari menghadap Yai. Yai, insya Allah saya nggak mau ngambil. Ya, oke, silakan ambil. Besok dia cari kapur. Nah, cerdas juga inya. Jadi kapur hantamkan dulu di WC, pokoknya buang, jadi nggak begitu bau. Limbah masuk beleng segini. Oh padahal cincinnya di dalam. Mau ndak mau menyelamnya. Nah, wah, yang kiai sendiri nggak tega melihat. Nah, astagfirullah, nggak tega, semua nggak tega. Lama dia nyelam mencari, pokoknya ambil lagi, tahi semua. Tapi kan dia pikir tahinya guru berkah. Bujur nih. Akhirnya apa? Setelah berapa lama ketemu, alhamdulillah ketemu. Waktu itu ujar Yai, mandi dulu kamu yang bersih pakai ringso 3 hari. Wah, akhirnya bujur mandi sang bersih, nggak bau, cincin dimandi, menghadaplah Kiai. Nah, ketika menghadap Kiai tadi selesai, Nyai senang, maka Ki Khalil disuruh muntungnya suruh menganga. Diludailah sama Ki Khalil. Tuh. Nah, 5 diludahi, inya malamnya bermimpi mengaji. Ada yang mengatakan 150 tahun. Wah, kada alim kayak apa? Ludahnya tadi. Ini Bang, mau ngajinya men kayak itu. Akhirnya alim, beliau alim. Habis itu setelah selesai, kamu cukup sudah ngaji sama aku. Akhirnya beliau mondok di Ki Hamdani, Pondok Siwalan Panji. Ki Hamdani ini adalah kainya istri saya, Siwalan Panji. Dan sekarang masih ada godakannya, masih diabadikan tempat beliau. Dan sempat menikah dengan Duriat Ki Hamdani. Ki Hamdani ke atas sampai ke Sunan Gunung Jati. Kemudian setelah lulus dari Ki Hamdani, beliau mondok ke Mekah. Waktu itu ke seorang ulama besar, sampai beliau itu hafal Ashabusitah. Karena cerdasnya beliau hafal Ashabusitah itu 7 hadis besar, mulai Bukhari, Muslim, kemudian sampai 7 itu hafal. Maka ketika hafal luar kepala 7 Ashabusitah, 7 hadis besar tadi, maka dia diberi gelar Hadratus Syekh. Jadi Hadratus Syekh itu gak gampang-gampang, harus hafal Ashabusitah. Hadis 7 besar, hadis Ibnu hadis-hadis yang besar 7 itu dia harus hafal. Nah, setelah hafal Ashabusitah, maka dia bukalah majelis, mendirikan pondok pesantren yang di sekarang ini namanya Pondok Pesantren Tebuireng. Di situ banyaklah ulama-ulama mengambil pengajian khususnya Ramadan itu baca hadis Bukhari yang biasanya dan seterusnya. Lah termasuk saking tawaduknya Ki Khalil pun mengaji sama muridnya karena alimnya tadi. Insyaallah ini orang alim. Sampai Kiai Hasyim itu tidak mau. Nah, kamu melawan gurumu. Ya udah dulu kalau memang pian hendak mengaji juga, pian harus di kamar khusus, jangan sama bubuannya. Saya tempatkan rumah dan saya yang mencuci pakaian pian dan sandal pian, saya yang menyiapkan. Kalau pian tidak mau persyaratan ulun juga tidak mau juga. Oke. Nah, jadi sama-sama jadi barokah. Masya Allah. Nah, kemudian setelah beliau ulama banyak muridnya, banyak pengikutnya, disinilah mulailah ada isyarah bahwa Kiai Hasyim harus mendirikan suatu persatuan Nahdlatul Ulama untuk, kedepannya para wali sudah punya isyarah untuk memerdekakan Indonesia. Kemudian pada waktu itu Kiai Khalil lah mendapat isyarah, kemudian menyuruh membuat tongkat kepada Kiai Situbondo waktu itu. Suruh pada waktu sekelas dengan Kiai pendiri Pondok Situbondo, kemudian pendiri Kiai As'ad Situbondo,
itu adalah temannya Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Hasan Genggong, kemudian Kiai pendiri Lirboyo, Kiai Zulkarnain nggak salah itu, Abdul Karim, Kiai Abdul Karim, kemudian termasuk mbah kita juga mondok sama beliau Kiai Abbas. Nah, pada itu Bapak-Bapak Ibu, nah barulah diberilah tongkat. Di sini awal Syekhona Kiai Hasyim Asy'ari dirikan NU, disuruh oleh gurunya dengan isyarat tongkat ini. Nah, pada waktu itu beliau masih was-was, benerkah ini isyarat? Dengan musyawarah, akhirnya beliau adalah untuk meyakinkan bahwasanya ini adalah untuk dirikan Nahdlatul Ulama, beliau riyadhah. Riyadhahnya itu sembahyang istikharah. Rakaat yang pertama membaca surat Al-Kahfi 40 kali. Sekali aja siup kan. Rakaat kedua beliau membaca surat At-Taubah 40 kali. Istikharahnya nih, NO nih, main-main. Jadi beliau sampai ada isyarah yang benar itu 3 tahun. Jadi beliau itu mengamalkan sholat istikharah, rakaat pertama suratnya Kahfi 40, rakaat kedua itu surat Taubat 40 kali. Limba dapat isyarah bahwasanya bujudikan NO, dia tirakat lagi, tirakat ngintir kata orang Jawa. Ngintir itu adalah ikut air, sungai berantas. Jadi beliau itu ikut riyadhahnya ikut air. Nanti di Jawa itu banyak puasa, ada puasa ngebleng, puasa ngalong, puasa mendem, puasa ngintir, macam-macam kita sudah, alhamdulillah. Ngintir itu ikut aliran air, jadi ini riyadhahnya itu 3 tahun. Waktu ngintir tadi baca surat Kahfi terus 3 tahun, bayangkan, supaya NU itu hebat. Istikharahnya 3 tahun, ngintirnya riyadhah tadi 3 tahun. Sampai sudah pasti barulah tanggal 31 Januari 1926 nggak salah, itu didirikanlah Nahdlatul Ulama. Belum merdeka. Kita merdeka 1945. Dan kebanggaan kita nggak salah, Banjarmasin pernah diadakan perkumpulan NU, pertemuan NU di situ Bondo, muktamar tahun nggak salah keempat, nggak salah, belum merdeka, tahun 1931 nggak salah, pernah di Banjarmasin dan dicetuskan suatu program untuk kemerdekaan. Banjarmasin nggak main-main gitu. Nah, akhirnya Bapak Ibu yang saya hormati, dari itulah maka persatuan kesatuan muncul. Para ulama-ulama bergabung. Yang paling sakti itu Kiai Abbas Buntet. Sakti itu. Itu yang banyak gembleng pasukan Ansor. Dan yang paling hebat pasukannya itu di daerah Dresmo, Surabaya. Daerah Dresmo, Surabaya, kemudian Buntet, daerah Buntet, Banten sana. Kemudian Kiai Abbasnya. Kiai Abbas itu kalau hujan sorbannya, hujan itu hujan sorbannya gini kan, peng terang, kemudian kita beng tambah hujan, umpannya terang. Kiai Abbas lah, Buntet. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, termasuk Kiai Maksum Lasem. Kiai Maksum Lasem itu kalau muridnya Kiai saya, Kiai Ustaz Jam Khalil yang kita Fatihah tadi. Kiai Lasem itu kalau mau muridnya Ansor, para santri itu Ansor diambil Nasoro yang suruh Nasron, menolong. Ansor itu maknanya menolong, wazannya Nasoro yang suruh Nasron. Nah, Ansor ini satu banom NU yang tugasnya pemuda-muda menolong untuk kemerdekaan, untuk menolong ulama, menjaga ulama. Kemudian di bawah Ansor punya satu banom atau satu bentukan pasukan Banser di bawahnya Ansor satu banom. Nah, kemudian ada banom lain Pagar Nusa. Pagar Nusa satu wadah yang menaungi semua perguruan yang ada di Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, terangkan dulu supaya paham sampai. Nah, setelah itu maka dengan
Kiai-kiai yang hebat-hebat tadi, para ansor, para banser, bahkan Nusa belum ada karena berdirinya setelah Gus Maksum, karena berdirinya Gus Maksum guru saya itu. Nah pada waktu itu ansor akhirnya digemblenglah sama kiai-kiai, termasuk kiai apa namanya Lasem, Kiai Maksum Lasem, guru saya Kiai Mustajab Khalil. Jadi kalau mau perang itu Kiai Lasem suruh santri semua minum air jeding, air yang buat wudhu. Beliau berdoa, diludahi, tuh minum semua. Nih ini ditembak ada bapak sudah. Ini yang membunuh banyak Belanda kedek-kedek. Wah gimana ini ya? Nah tembak ada bapak. Kejarnya sama borunceng tadi. Nah ludahnya Kiai Maksum Lasem. Nah habis itu bapak ibu ansor ditakuti oleh Belanda. Kemudian setelah banyak kekalahan, kemudian Jepang ini datang ke Indonesia mengalahkan Belanda selama 3,5 tahun, dibom Nagasaki, di Hiroshima itu sama bom atom Little Boy, maka hancurlah belahan Jepang menyerah. Maka Indonesia dengan cerdasnya, inilah kenapa Ki Sahabat Khalil Bangkalan menyuruh mendirikan Nahdlatul Ulama untuk menyetuskan kemerdekaan proklamasi, termasuk Wahid Hasyim, abahnya Gus Dur inilah yang ikut andil dalam proklamasi pembentukan Pancasila dan sebagainya, kemerdekaan, persiapan kemerdekaan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya terjadilah proklamasi merdeka 45 tadi, sudah disetting 17-nya apa, maknanya ada semua itu. Nah, kemudian ketika Belanda itu mau menjajah lagi di sinilah, maka bangkitlah ada namanya fatwa untuk jihad yang sekarang menjadi hari santri 22 Oktober kan itu fatwa jihad dari siapa? Ki Hasyim Asy'ari dengan diketuai Bung Tomo pada waktu itu, dan Ki Khalil masih hidup, beliau itu pasukan lebahnya tadi. Nah, jadi akhirnya tidak bisa untuk merebut kembali. Nah, sehingga mau tidak mau NU itu mewarnai kemerdekaan Indonesia. Siapa Ki Hasyim Asy'ari? Dengarkan. Ki Hasyim Asy'ari itu punya anak Wahid Hasyim. Wahid Hasyim punya anak Abdurrahman Wahid, ya Gus Dur itu. Nah, siapa beliau? Saya Fatihah tadi di depan. Abdurrahman Wahid itu punya abah Wahid Hasyim. Wahid Hasyim punya abah Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari punya abah Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari punya abah Kiai Khairon. Kiai Khairon punya abah Kiai Abdul Wahid. Kiai Abdul Wahid punya abah Kiai Abdul Halim. Kiai Abdul Halim punya abah Kiai Sopyan. Kiai Sopyan punya abah Kiai Jabbar. Kiai Jabbar punya abah Pangeran Sambu. Nah, siapa Sambu? Ini kalau sahabat guru Saidi pernah itu di makom makom Lasem, Maksum Lasem itu ada Pangeran Sambu. Nah, Pangeran Sambu punya abah Abdurrahman. Abdurrahman punya abah yaitu Pangeran Benawa. Pangeran Benawa punya abah Joko Tingkir. Nah, Mas Karebet Joko Tingkir. Ini ketemunya di sini sama istri saya di Joko Tingkir, Mas Karebet. Mas Karebet ini punya abah Abdul Fattah, Kiai Pengging. Abdul Fattah punya abah Abdul Aziz. Abdul Aziz punya abah Abdullah. Abdullah punya abah Sunan Giri. Nah, Ainun Yakin Sunan Giri. Sunan Giri punya abah Syekh Maulana Ishak. Punya Maulana Ishak punya abah yaitu Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro naik ke atas itu Habaib Husaini. Jadi Ki Hasyim Asy'ari Gus itu Habaib, cuma muaknya Jawa gitu loh. Habaib. Jadi kita ini kadang-kadang terkecoh, nggak tahu, nggak paham, nggak kenal. Jadi NU ini habaib, yang mendirikan habaib Rasulullah hakikatnya. Sehingga yang terkenal sampai buka di YouTube, sampai buka di Google, beliau mengatakan
Ki Hasyim Asy'ari. Siapa yang mau hidupkan NU, ku akui santriku. Nah, dengarkan. Siapa yang menjadi santriku, maka ku doakan semua keluarganya mati husnul khotimah. Nah, buka tuh. Inilah yang aku mau jadi Rois Am. Inilah aku mau berjuang di NU. Karena apa? Merasa kita dosanya banyak. Kita gandol, kita upas sorban guru, khususnya ya Syekhona tadi, Ki Hasyim Asy'ari, Syekhana Khalil. Nah, orang-orang yang mau hidupkan NU salah satunya banyak. Ada yang muncullah di Lirboyo, pendekar yang pilih tanding, yaitu Gus Maksum. Gus Maksum guru saya langsung sama beliau, malah diajak duel saya sama beliau. Jadi, ayo kamu hantam aku dari situ. Waduh, enggak Gus, kalau saya menghantam sampai bunuh diri saya. Ketawa dia. Jadi Gus Maksum ini rambutnya enggak bisa dipotong. Yang bisa motong rambutnya Gus Maksum cuma ibunya. Gus Maksum itu menguasai ilmu isim. Kalau bangunkan Gus Maksum jangan dicapai patah tangan kamu. Jadi Gus Maksum itu kalau bangunkan bantal dilempar. Wah, siap. Ya, ini bangun ya. Guring kayak apa mengaruk dilempar bantal bangun ya. Jadi nggak bisa. Ketika ninja-ninja itu pada waktu di Banyuwangi Mahamok membunuh orang kiai-kiai, maka Gus Maksum menantang ninjanya. Siapa yang beri ninja datang ke Kediri, bunuh diri dia katanya. Dan akhirnya Gus Maksum pada waktu itu PKI tahun 65, dia berani menghadapi PKI. Tahun 45 pada waktu itu dirikan Pagar Nusa. Pagar itu kan ya pagar Nusa Indonesia. Pagar Nusa itu tujuannya memagari Indonesia dari ancaman ya, hal-hal yang negatif untuk menghancurkan negara Indonesia. Maka ada lagu Hubul Waton Minal Iman itu, yang waton kah itu. Itu terihami dari situ Pagar Nusa. Nah, Pagar Nusa tadi merekrut semua perguruan-perguruan yang ada di Indonesia. Karena semua pencak itu ada banyak macamnya. Ada pencak dohir, ada pencak tenaga dalam. Nah, Pagar Nusa ini wadahnya. Masing-masing perguruannya ada Keras Sakti, ada Sunan Kalijaga, ada Tapak Suci, ada PO, ada dan sebagainya. Nah, tapi diwadahi dengan Pagar Nusa. Nah, tapi yang Islami jangan non-Islam. Nanti kalau non-Islam nanti ditakutkan sampean ada sesajen. Nah, ujiannya sesajen, kekuburan, kemudian sampean macam-macam. Nah, ini akhirnya nanti timbul syirik, nggak tahu. Makanya carilah yang Islam. Islam lengkap. Nah, perguruan kita di Wali Songo ini ada perguruan dua. Pagar Nusa wadahnya, perguruan yang asli Sunan Kalijaga, diambil dari Dresmo. Nah, di sini ada tenaga dalamnya, tapi asma. Jadi dalam kitab Isturubadi, asmanya Allah 4000. Dalam tafsir Isturubadi ada asmanya Allah 4000. Yang 1000 cuma Allah yang tahu. Yang 1000 di Lauhul Mahfuz. Yang 1000 cuma malaikat. Nah, 3000 ini nggak ada yang tahu. Allah, malaikat, Lauhul Mahfuz. Yang 1000 dibagi. Yang 300 di Injil, yang 300 di Zabur, yang 300 di Taurat, yang 100 di Quran. Yang 99 itu nampak di kulitnya Quran, yang satu sembunyi namanya Ismul Azam. Nah, dari semua asma yang 4000 itu yang mengandung tenaga dalam yang diolah oleh Wali Songo, Sunan Kalijaga khususnya 9. Itu ya Hayyu, ya Aliyu, ya Maliyu, ya Waliyu, ya Wafiyu, ya Waqi, ya Qawi, ya Ghani, ya Badiyu. Siapa yang mengamalkan ini, maka itu akan ada keistimewaan untuk dirinya, untuk orang lain. Itu asmanya Wali Songo menghadapi para Brahmana Majapahit yang sakti-sakti. Kalau Wali Songo tidak sakti, mampus sudah itu. Musuhnya Brahmana Majapahit yang notabene pada waktu itu sakti-sakti. Untuk menghadapi itu pakai asma, ya Hayyu, ya Aliyu, ya Maliyu, ya Waliyu, ya Wafiyu, ya Waqiyu, ya Qawi, ya Ghani, ya Badiyu. Nah, ini diturunkan oleh orang-orang yang sudah bidangnya, kompeten di bidangnya.
Dan ini diberikan ada satu orang pasukan pejuang Indonesia pada waktu itu, beliau ikut perang karena punya ilmu itu hebat. Akhirnya meninggallah dia. Ketika meninggal dunia, biasa setelah pensiun, berapa tahun berikutnya karena suatu hal kuburannya digali, maka utuh jasadnya. Kenapa? Pengamal asma itu pun bikin jasad utuh. Orang ngamalkan asma itu pahala asmanya Allah dibaca. Satu huruf berapa? Nggak usah bikin macam-macam. Yang penting ibadah dibaca. Jadi ada namanya asma-asma yang dipilih oleh para wali-wali, orang ulama-ulama yang memang notabene untuk pengobatan, untuk perlindungan, untuk menjadi wiritan sebagai amalan harian. Jadi nggak ada unsur itu, bonus-bonus saja yang macam-macam itu, bonus-bonus saja. Nah itu pencak atau asma'nya. Ada pencak dohir, dohir itu pencak, dohir itu pencak biasa. Itu ada yang dohir, ada yang batin. Yang dohir bisa Pagar Nusa, bisa Sunan Kalijogo, sudah ada dohirnya yang ditandingkan di di atlet-atlet. Nah itu ada dohirnya. Nah kadang-kadang kita ini di Lumajang tidak boleh ikut karena kadang-kadang waktu tampil itu orang terkipek. Nah ini magic jar, padahal tenaga dalamnya keluar itu. Sehingga pada waktu di Lumajang tidak boleh pertandingan kalau menggunakan itu. Nah, jadi tapi sebenarnya untuk menjadi amalan bagi anak generasi muda. Karena hal itu bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Dirinya apa? Untuk melindungi dirinya. Kalau dia sakit, ngobati dirinya, ngobati anaknya, ngobati istrinya. Kalau orang lain sakit bisa kita tolong. Banyak, saya buktikan. Saya alhamdulillah banyak orang yang ke rumah berobat, banyak yang jodoh, banyak yang hasil. Nggak pakai asma itu. Jadi inilah keistimewaan, sehingga kita punya wiritan, punya amalan, kita baca setiap sembahyang, harus sembahyang, sehingga generasi kita pasti sembahyang. Walaupun niatnya pertama itu, tapi seiring waktu dengan ilmu yang kita sampaikan, insya Allah, oh bukan itu maksudnya, tapi itu awalannya. You understand? Nah, jadi ini, jadi kita punya satu perkumpulan besar, dan ini sedunia. Dan kebanyakan di daerah Kalimantan amalannya NU, tapi tidak mau NU. Kenapa? Nggak tahu NU. Makanya barulah kita sampaikan bahwa NU ini habaib. Habaib. Kalau kita mau cintai Rasulullah habaib, nah ini kita ikut NU, amalan manaqib, ini amalan NU, tahlil amalan NU. Jangan malu kita memampangkan bendera NU. Jangan malu kita memampangkan stiker-stiker NU. Itu menunjukkan kita cinta sama ulama-ulama salafus soleh. Muhammadiyah itu modern pada zaman Belanda. Dia mau kerjasama dengan Belanda, pakai celana, pakai dasi. Kalau Ki Hasyim Asy'ari tidak mau, karena memang beliau itu adalah pondok pesantren. Pondok pesantren, dia tidak maunya sarungan, tidak mau dasi, pakai, tidak mau celana, tidak mau ikut Belanda pada zaman itu. Nah, artinya adatnya NU itu santri, punjernya santri, ulama-ulama salaf itu pakai dia di NU tadi itu. Makanya kalau kita mau mencintai NU, lihat ya Mbah Guru. Ketika Gus Dur datang, beliau di bawahnya. Gus Dur duduk, saya tahu di masjid, mau saya ikut juga. Ini Gus Dur, Mbah Guru, habis pulihkan, kita rebutan, ini duduk bekasnya Siden. Aku umpat juga. Dia di Masjid Al-Mukarramah ikut. Nah, ini melihat mataku sendiri. Jadi ini Gus Dur, Abbas Kuburu kanan memegang tangan Gus Dur, tawadhu sama Gus Dur, sayang sama Gus Dur, ditonton, limbah bulikan berebut duduk di bekasnya Gus Dur, nambah kuro sekompal nih. Jadi ini nunjukkan guru kita aja cinta sama Gus Dur, guru kita aja cinta sama Nahdlatul Ulama. Mau kita ngaku muridnya tapi nggak cinta kayak Pak. Nah mari kita hidupkan NU khususnya di daerah Pian ini, daerah mana ini? Marabahan, khususnya Gampang. Bagaimana kita hidupkan Ansor, kita hidupkan Pagar Nusanya. Kita punya sanad lengkap, pendekar-pendekarnya sanad lengkap, dan kita juara 1 di Banjarbaru, silatnya juara Wali Songo borong, banyak borong. Dia kalau nggak percaya sampai
lihat di YouTube. Nah, pertandingannya kita juara satu, banyak juara satu. Artinya ngelatih bukan rehek-rehek, bukan kaleng-kaleng. Pendekar bujur nih, bukan pedek tayi mekar. Orang lamak ngarannya dah. Jadi benar-benar latih. Jadi apa namanya kita hidupkan untuk supaya tadi menghindari anak yang di perapatan, anak yang pakai obat, anak yang broken home macam-macam. Nah kita berkegiatan silat, kegiatan maulid, kegiatan ngaji, nanti menimbulkan generasi yang soleh-solehah. Sehingga inilah harapan kita di hari tua kita melihat generasi kita bagus-bagus, khususnya di kampung yang sekarang ini masya Allah di mana-mana kemaksiatan, di mana-mana itu. Ini yang bisa menanggulangi generasi-generasi yang kompeten di bidangnya, ngajinya diikuti, silatnya diikuti, maulidnya diikuti, masya Allah. Itu kan malaikat gairi juga, gak main-main. Nah inilah maksud Sidin dari ngomong. Jadi semua kiai berpikir bagaimana kita itu menanggulangi, jangan sudah parah stres baru ke Wali Songo. Jangan kayak itu. Jadi pencegahan lebih baik ketimbang pengobatan. Saya ulangi, pencegahan itu lebih baik ketimbang pengobatan. Carilah kesibukan yang positif bagi anak muda kita sehingga tidak berbuat kriminal dan negatif-negatif. Apalagi beliau masya Allah kecamat mau turun. Ini sebenarnya bantu Kapolsek juga. Kapolsek sundukung karena kalau anak-anak nakal mumet juga Kapolsek nih, pusing juga. Nah dengan adanya ini mendukung Kapolsek, akhirnya senang. Nah, Kapolsek rokok anto ini kantor, nah aman. Nah, ada pendekarnya sudah di kampung, malingnya bingung juga, bah mati kutu aku mundur ke sana, aman. Nah, camatnya masya Allah senang, kepala desanya enak, nah pegawai pemerintah juga enak. Jadi tidak salah umpamanya bantu di sini untuk apa kegiatan, tidak salah, karena ini buktinya ada. Kalau bisa nanti dari pendekar-pendekar didikan sini bisa nanti ke Jurnas, sampai PON, sampai Asia, semoga internasional, amin. Apa ndak bangga nanti pendekar silat juara satu dunia dari Gempa, masalah. Ini bisa jadi. Mohon ulama banyak sudah, pendekarnya belum ada Gempa ini. Ulamanya banyak, Abuya almarhum ulama besar gitu. Nah, guru bawes dan sebagainya banyak, tapi pendekarnya belum ada. Nah, ini supaya apa namanya membawa harum daripada Gampa, membawa harum daerah kita dan membawa harum negara kita. Ini enggak untuk kemungkinan nanti kita kebetulan saya adalah ketua IP Ikatan Pesantren Indonesia se-Wilayah Kalsel. Jadi semua pondok pesantren di wilayah kita. Pondok pesantren di Kalimantan Selatan ada 240 pesantren. Nah ini tidak pandang bulu NU, Muhammadiyah, LDI, punya pondok pesantren di wilayah kita. Tujuannya apa? Kadal fakru ayakuna kufron. Orang yang fakir itu akan membawa kekafiran. Maka IP itu Ikatan Pesantren Indonesia itu membentuk supaya pondok pesantren mandiri, ada keekonomian, ada MUU dari pusat kita dengan bulog dan macam-macam supaya pondok pesantren punya akses untuk usaha mandiri, menghasilkan duit. Kalau bisa minimal jangan minta, minimal nadia majalah. Kalau bisa dengan sendirinya dia bisa membangun pondoknya. Syukur-syukur justru malah bisa memberi. Nah ini niatan kita ke sana. Tapi semua harus diawali. Kalau nggak diawali kapan jadinya? Makanya di sinilah saya sama Guru Sen kemarin ke Malaysia. Malaysia itu studi banding dan sudah kerjasama MUU mau kerjasama yaitu bisnis dengan Malaysia Otai Group. Dan ini sudah berjalan beberapa poin-poin. Tujuannya harapan kita pondok-pondok pesantren itu sudah internasional kita dengan Malaysia kerjasama, harapannya bangkit hidup. Makanya kita hidupkan majelis taklimnya, kita hidupkan, kemudian pendekarnya kita hidupkan, kemudian ekonominya kita hidupkan. Nah insya Allah nanti terbentuklah suasana yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Nah, kalau ekonomi tidak dibentuk, kacau nanti. Kalau keamanan nggak dibentuk, kacau juga. Jadi keamanan dengan pendekar dibentuk, kemudian ekonomi dengan MUU dengan BUMN dan sebagainya, kemudian ngaji dengan ilmu agama. Ini kita berikan. Karena untuk akhir-akhir zaman ini kalau nggak diberi ilmu agama anak kita kacau. Yang diberi aja pusing sih. Yang ada remnya merujuk juga, apa yang ada remnya? Mobil nih ada remnya masih tarujuk juga.
Ini belum lalu kayak apa Ben? Habis lalu Nah makanya pondok-pondok pesantren, majlis yang semacam ini seperti rem untuk ngerem anak cucu kita. Pian bantu, pian mari bersama-sama. Ini bikin Rasulullah tersenyum. Abah guru kita sekumpul tersenyum. Buktikan mun sampean cinta sama abah guru, buktikan pen cinta sama Rasulullah. Bagaimana? Mari kita hidupkan Islam, mari kita hidupkan NU khususnya untuk membangkitkan Islam yang notabene ahli sunnah wal jamaah. Jadi ini yang penting saya sampaikan. Mari bersama-sama kita hidupkan ahli sunnah wal jamaah dengan satu kibaran bendera NU. Insya Allah kita ini karena nggak ada manajemen, nggak ada sesuatu hal yang disusun rapi, sehingga ya tadi nafsi masing-masing. Padahal kalau disusun rapi, masya Allah bagus. Sampai dibanding di Jawa, NU di Jawa, masya Allah hebat di sana, bagus benar. Makanya kalau sampai lihat, maka perlu juga kita ini kalau seraya selajur ziarah ada satu studi banding di pondok mana, bagus tuh. Ini masukan buat yang senang-senang ziarah ya, sambil jamaah plus studi banding di pondok mana, dari Boyo sambil ziarah ke pengasuhnya, sambil studi banding di sana. Tanya sama kiai saya di Kalimantan, ini saya ingin bagaimana NU di sini, bagaimana itu adalah sangat bagus sekali. Nah jadi ini yang perlu disampaikan pengajian malam ini, supaya kita kenal NU, bahwasanya sudah sampai tahu bahwa pendirinya ternyata habaib para wali songo, dan Gus Dur adalah termasuk habaib. Yang barusan adiknya meninggal, Gus Solah pun ini sudah gantinya Gus-Gusnya, sudah cucu-cucunya, cicit-cicitnya sudah. Makanya mari sekali lagi saya mengajak semuanya, ini sudah ada di sini musola, majelis taklim, kita hidupkan lagi. Beliau sudah hadir dari pemerintahan. Kan ada 4 pilar toh. Ulama, umaro, agniya, fukoro. Yang sulit cuma satu ini, belum agniya ini belum banyak ini. Ada tapi belum banyak. Kalau sudah ulama gandeng sama umaro, izin-izinnya nyaman. Fukoro sama rakyat kumpul. Nah, agniya ini kalau turun beres semua beres, ini bim salah bim jadi semua. Nah jadi inilah yang agniya ini yang ada tapi belum semuanya. Ya semoga lah, walaupun ini nggak ada maksimal, ini asal bersatu insya Allah. Cari-carian buktinya sudah jadi kayak ini. Jadi mari kita ramaikan, mari kita istiqomah. Semoga majelis kita kedepannya lebih berkah, lebih berkembang, diridhai Allah dan Rasulnya dan guru-guru kita, dan termasuk kita semoga termasuk orang-orang yang kumpul dunia sampai akhirat bersama guru kita Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima wal khatim lima sabaqana asril hakim bil wal hadi ila syaratikal mustaqim wa ala qadri wa miqdaril azim. Allahumma qina bil ilmi wa zina bil ilmi wa bil taqwa wa jamina bil afiyah. Allahumma as'aluka taubatan wal maghfirah wa taqwa hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma ya ghani hamid ya muti ya mu'idna ya wadud adilina bil halal wal haram wa bi ta'atika